Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Hartono, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 4, kelas C, NIM 1191.079. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hukum perikatan. Nah, sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari bahwasanya kita telah terjadinya suatu perikatan. Seperti apa contohnya? Yaitu seperti kita membeli suatu barang, menggunakan menggunakan jasa angkutan umum, terus perjanjian sewa menyewa. Nah, hal-hal itulah yang jadi suatu perikatan. Kemudian hukum perikatan ini secara etimologi, istilah perikatan yaitu yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu verbintenis, yang diambil dari kata kerja yaitu verbinden, yang artinya mengikat atau bisa kita katakan ikatan ataupun hubungan. Nah, secara terminologi, hukum perikatan ialah suatu hubungan hukum yang meliputi harta kekayaan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang dimana salah satu pihak berhak atas prestasi kreditur haknya dan pihak lainnya berkewajiban menyerahkan prestasi, yaitu debitur, kewajibannya. Nah, terus kemudian menurut para ahli, saya ada beberapa kutipan dari para ahli, yaitu yang pertama yang bernama Vitlo. Beliau ada seorang orang dari Belanda. Beliau menyatakan bahwasanya perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak kreditur dan pihak lain berkewajiban debitur atas suatu prestasi. Nah, kemudian dari Profesor Sudiman Kartohadiporojo, beliau menyatakan bahwasanya hukum perikatan ialah kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang berdasarkan hukum kekayaan. Nah, dari sini saya menyimpulkan hukum perikatan itu ialah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan yang di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pengaturan hukum perikatan. Nah, pengaturan hukum perikatan ini diatur dalam buku KUH Perdata, yang dimana perikatannya ini terjadi dikarenakan adanya perjanjian dan juga undang-undang. Kemudian aturan mengenai perikatan meliputi dua bagian, yaitu bagian secara umum dan juga secara khusus. Nah, bagian umum meliputi aturan yang tercantum dalam bab 1, bab 2, bab 3, pasal 1352 dan 1353, dan bab 4 KUH Perdata yang berlaku bagi perikatan umum. Nah, kemudian adapun bagian secara khusus meliputi bab 3 kecuali pasal 1352 dan 1353, dan bab 5 sampai dengan bab 153 KUH Perdata yang berlaku bagi perjanjian tertentu saja yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab bersangkutan. Nah, kemudian pengaturan nama didasarkan pada sistem terbuka. Maksudnya, setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang sistem terbuka, dalam undang-undang. Nah, jadi sistem terbuka dibatasi oleh 3 hal, yaitu 1, dilarang oleh undang-undang, yang kedua, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, yang ketiga, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu sumber dan asas perikatan. Nah, sumber perikatan ini
Yang pertama yaitu perjanjian. Nah, berdasarkan pasal 1313 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwasannya perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana terdapat dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka timbullah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Berdasarkan peristiwa perjanjian tersebut, maka timbullah suatu hubungan antara dua orang yang terlibat dalam perjanjian yang dinamakan perikatan itu. Jadi suatu perjanjian yang akan menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Sedangkan berdasarkan bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan, yaitu yang berupa ucapan ataupun tertulis. Seperti halnya contoh, ada seseorang yang ingin meminjam uang kepada temannya, lalu temannya ini memberikan suatu uang kepadanya. Nah, jadi timbullah suatu perikatan tersebut. Mereka memiliki perjanjian kapan ingin membayarnya, kapan ingin melunaskannya. Sumber yang kedua yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang. Perikatan yang bersumber ataupun lahir dari undang-undang merupakan perikatan terjadi dikarenakan adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang bersangkutan. Nah, tetapi bukan berasal dari kehendak para pihak yang bersangkutan, melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Seperti halnya ada seorang ibu yang ingin melahirkan seorang bayi. Nah, seorang ibu ini memiliki hak dan kewajibannya, yaitu yang berupa memberi makan, pakaian, menyusui, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Saudari Zahara Milin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Milin, NIM 11912086, mata kuliah Hukum Dagang. Saya dari kelompok 2 dengan materi Hukum Perikatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang syarat-syarat perjanjian dan akibat hukumnya. Dalam pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwasannya ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Maksud kata sepakat dalam perjanjian ini adalah bahwasannya para pihak yang membuat perjanjian itu harus sepakat atau harus setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan adanya tanpa paksaan, penipuan, atau bahkan kehilafan. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang benar-benar menghendaki apa yang telah disepakati itu. Yang kedua yaitu kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Dari kata membuat atau mengadakan perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur niat atau unsur disengaja. Bahwa setiap orang adalah cakap. Dalam pasal 1320 telah menyebutkan seperti itu. Kemudian pasal 1330 KUH Perdata juga memberikan pengecualian dengan penjelasan ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu yang pertama adalah orang yang belum dewasa. Yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Yang ketiga adalah orang-orang perempuan dalam pernikahan. Di sini saya akan melanjutkan tentang macam-macam perikatan. Macam-macam perikatan itu terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadi, baik dalam menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristiwa maupun dengan membatalkan
perikatan karena terjadi atau tidak terjadi peristiwa tersebut. Jadi perikatan bersyarat ini itu seperti masih diragukan antara bakalan terjadi atau tidak terjadinya ke depannya. Yang kedua yaitu perikatan dengan ketetapan waktu. Syarat dalam ketetapan waktu di sini adalah pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak tersebut. Misalnya, saya nih berjanji kepada teman saya bahwa teman saya itu akan membayar utang saya dengan hasil panennya yang sedang menguning pada tanggal 1 September 2021. Tetapi di dalam hal ini hasil panen yang sedang menguning itu sudah pasti karena dalam waktu dekat saya akan memanen sawah hingga pembayaran utang pada tanggal 1 September 2021 sesuai dengan tanggal yang sudah saya tetapkan bersama teman saya tadi. Macam-macam perikatan yang ketiga adalah perikatan manasuka atau perikatan boleh pilih. Pada perikatan manasuka, objek prestasi ada dua macam benda. Dikatakan perikatan manasuka ini karena debitor boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari dua benda yang dijadikan sebagai objek perikatan. Namun debitor tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima sebagian benda yang satu dan sebagian benda yang lainnya. Jika debitor telah memenuhi salah satu dari dua benda yang ditentukan dalam perikatan ini, dia dibebaskan dan perikatan pun akan berakhir. Hak memilih prestasi itu pada debitor jika hak ini tidak secara tegas akan diberikan kepada kreditor. Macam-macam perikatan yang keempat adalah perikatan fakultatif. Perikatan fakultatif itu sendiri adalah perikatan di mana debitor wajib memenuhi suatu prestasi tertentu atau prestasi lain yang tertentu pula. Dalam perikatan ini hanya ada satu objek. Apabila debitor tidak memenuhi prestasi tadi, maka dia dapat menggantinya dengan prestasi lain, tapi dengan catatan hanya ada satu objek. Yang kelima yaitu perikatan tanggung-menanggung. Pada perikatan tanggung-menanggung ini dapat terjadi jika seorang debitor berhadapan dengan beberapa orang kreditor. Apabila kreditor terdiri atas beberapa orang, maka itu disebut dengan tanggung-menanggung aktif. Dalam hal ini, setiap kreditor berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang. Jika prestasi tersebut sudah dipenuhi, maka debitor dibebaskan dari utangnya dan perikatannya pun dihapus. Jika pihak debitor terdiri atas beberapa orang, ini disebut dengan tanggung-menanggung pasif. Jadi kebalikan dari yang tanggung-menanggung aktif tersebut. Setiap debitor juga wajib memenuhi seluruh prestasi dan seluruh hutangnya, dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitor saja, maka itu sudah membebaskan debitor-debitor lain dari tuntutan kreditor dan perikatannya. Suatu perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi itu bisa terjadi karena salah satu pihak ada yang meninggal dunia, sehingga akan timbul masalah apakah pemenuhan prestasi dapat dibagi atau tidak antara para ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum itu. Hal tersebut bergantung pada benda yang menjadi objek perikatan yang ditinggalkan, yang penyerahannya atau pelaksanaannya dapat dibagi atau tidak, baik secara nyata maupun secara perhitungan. Itu jelas sudah diatur dalam pasal 1296 KUH Perdata. Macam-macam perikatan yang ketujuh adalah perikatan dengan ancaman hukum. Diberikannya ancaman hukum ini dengan maksud agar memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi dari perikatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat dan telah mereka sepakati. Di samping itu juga ancaman ini sebagai upaya untuk menetapkan jumlah ganti kerugian jika memang dari perjanjian yang telah mereka buat itu terjadi wan prestasi. Hukuman itu merupakan pendorong
agar debitur untuk memenuhi kewajiban berprestasi dan untuk membebaskan kreditor dari pembuktian tentang besarnya ganti kerugian yang telah dideritanya. Macam-macam perikatan yang terakhir adalah perikatan wajar. Perikatan wajar ini bersumber dari undang-undang, dari kesusilaan serta kepatuhan. Bersumber pada undang-undang, tentunya keberadaan perikatan itu wajar karena telah ditentukan dan ditetapkan dalam undang-undang. Jika undang-undang tidak menentukan, tidak ada yang namanya perikatan wajar ini. Bersumber dari kesusilaan dan kepatuhan, artinya keberadaan perikatan wajar karena adanya belas kasihan, rasa kemanusiaan, dan kerelaan hati yang ikhlas dari para debitur. Yang terakhir yaitu hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan ini telah diatur di dalam pasal 1381 KUH Perdata, yaitu ada 10 tentang hapusnya perikatan. Yang pertama yaitu pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan, yang ketiga pembaruan uang atau novasi, yang keempat perjumpaan uang atau kompensasi, yang kelima pencampuran uang, yang keenam pembebasan utang, yang ketujuh musnahnya benda yang terutang, yang kedelapan karena pembatalan, yang kesembilan berlakunya syarat batal, yang kesepuluh lampau waktu atau daluarsa. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.